Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8 yang saya banggakan, kita bertemu lagi pada pelajaran GN1. Kali ini kita sudah menginjak pada bab 3. Namun demikian, sebelumnya kita mulai, mari kita buka bersama pelajaran kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita mulai saja. Kita akan membicarakan pada bab 3 ini adalah sumber-sumber hukum menurut paham Azwajah Nahdiyah. Artinya sumber-sumber hukum Islam menurut paham Azwajah Nahdiyah. Pada pelajaran kali ini, indikator yang harus kalian capai adalah: yang pertama, kalian mampu menjelaskan sumber-sumber hukum Islam menurut paham Azwajah Nahdiyah. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan Al-Quran dan kedudukannya. Kemudian yang ketiga adalah mampu menjelaskan hadis dan kedudukannya. Kemudian yang keempat, kalian mampu menjelaskan ijma dan kedudukannya. Dan yang terakhir adalah kalian mampu menjelaskan atau mengetahui qiyas dan kedudukannya. Coba kalian amati gambar berikut ini. Ini kira-kira apa? Jelas ini adalah Al-Quran. Kemudian ini adalah hadis, dimana foto inilah hadis kitab Sahih Bukhari. Kemudian ini adalah ijma. Kemudian ini adalah qiyas. Tanda panah ini menunjukkan dari Al-Quran ke hadis, kemudian dari hadis ke ijma, ijma kemudian ke qiyas. Kira-kira apa yang ada dalam benak pikiran kalian ketika kemudian di sini pertama Al-Quran, kedua hadis, ketiga ijma, dan yang keempat adalah sahih. Sumber-sumber hukum Islam menurut paham Azwajah. Yang pertama adalah sumber hukum itu adalah Al-Quran. Sebagaimana tadi sudah digambarkan pada pengamatan, yang pertama adalah Al-Quran. Ini sebagai sumber yang paling atas. Kemudian yang kedua adalah hadis, yang ketiga adalah ijma, dan yang keempat adalah qiyas. Yang pertama Al-Quran, sebagai sumber utama di dalam ajaran agama Islam. Pertama adalah pengertian Al-Quran. Apa sih Al-Quran? Al-Quran secara bahasa itu merupakan kata benda atau isim masdar dari kata kerja atau fi'il, kalimat fi'il, yaitu qara'a yaqra'u qira'atan Qur'anan, yang berarti membaca atau bacaan. Menurut istilah, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang sekaligus sebagai Rasul terakhir, melalui malaikat Jibril yang tertulis dalam mushaf dan sampai kepada kita dengan jalan mutawatir. Artinya Al-Quran itu diturun kepada kanjeng Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, kemudian sampai kepada kita secara mutawatir, artinya secara turun-temurun ya. Membacanya merupakan ibadah yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Jadi membaca Al-Quran itu merupakan ibadah, terlepas dari dia itu tahu artinya atau tidak. Pokoknya kalau membaca itu kita mendapatkan pahala karena terhitung sebagai ibadah. Di dalam Al-Quran itu yang sudah tertulis dalam sebuah mushaf itu diawali dengan Al-Fatihah, surat Al-Fatihah, dan diakhiri dengan surat An-Nas. Kemudian kedudukan Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala menempati kedudukan sebagai sumber hukum Islam pertama. Jadi sekali lagi, Al-Quran sebagai sumber hukum pertama dalam kedudukannya dari seluruh ajaran Islam. Di dalamnya terkandung petunjuk hidup tentang berbagai hal yang terkadang bersifat global, artinya masih butuh masih bersifat umum dan mendasar, dan masih butuh penjabaran dan perincian oleh ayat lain atau oleh hadis. Artinya dia masih membutuhkan penjabaran baik melalui ayat lain maupun melalui hadis. Al-Quran atau pokok-pokok hukum yang terkandung dalam Al-Quran itu meliputi pertama akidah atau al-ahkamul i'tiqadiyah, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan keyakinan seperti mengesahkan Allah, meyakini sifat-sifat Allah, dan meyakini malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lain-lain. Ini
yang terkandung di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah bicara tentang akidah atau iqadiyah. Yang kedua adalah tentang akhlak atau al-ahkamul khuluqiyah, yaitu berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela seperti sabar, jujur, menghormati yang lebih tua, patuh kepada orang tua, ya, dan sebagainya. Berikutnya isi kandungan Al-Quran itu adalah berkaitan dengan ibadah atau al-ahkamul amaliyah, yakni yang berkaitan dengan tata cara beribadah seperti sholat, zakat, dan ibadah yang lainnya, meskipun di dalam Al-Quran seringkali tidak dirinci. Misalkan ketika bicara sholat, maka di dalam Al-Quran tidak dijelaskan bagaimana tata cara sholat, sejak dari takbiratul ihram sampai salam itu tidak dijelaskan. Hanya di sini diterangkan tentang perintah. Dan yang berikutnya adalah muamalah, yakni berkaitan dengan tata cara berhubungan kepada sesama manusia. Muamalah ini kaitannya dengan bagaimana hidup di tengah-tengah masyarakat, ya, berkaitan berhubungan atau bersosialisasi dengan orang lain, baik sesama muslim, sesama manusia, maupun sesama non-muslim, maupun sesama makhluk yang lain, yang seperti itu. Termasuk di dalamnya adalah aktivitas ekonomi, itu masuk di dalam muamalah, kan seperti itu. Berikutnya adalah isi kandungan Al-Quran itu qasas atau kisah-kisah, ya, kisah-kisah, yaitu kisah-kisah orang dan umat terdahulu, baik umat yang soleh maupun yang dilaknat oleh Allah. Misalkan di dalam Al-Quran menerangkan tentang Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, dan sebagainya. Dan juga di dalam Al-Quran itu menjelaskan atau mengisahkan tentang orang-orang yang durhaka, misalkan Raja Fir'aun, kemudian orang kaum Samud, kaum Ad, dan sebagainya. Itu isi pokok-pokok hukum yang terkandung di dalam Al-Quran. Berikutnya sumber hukum yang kedua adalah hadis. Ya, ini gambar kitab hadis. Pengertian hadis menurut bahasa berarti baru atau perkataan atau percakapan. Jadi hadis itu adalah sesuatu yang baru atau bisa dikatakan perkataan. Makanya kalian dalam ketika belajar bahasa Arab itu ada yang namanya muhadasah. Muhadasah itu artinya percakapan. Tetapi menurut istilah, yakni hadis adalah yang diriwayatkan atau segala hal yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun ketetapan takdirnya setelah kenabian diutus menjadi nabi. Artinya bahwa hadis ini meliputi segala sesuatu yang berasal dari kanjeng Nabi Muhammad, baik itu perkataan, perbuatan, ketetapan, atau takdir yang setelah nabi diutus. Hadis ini sering pula disebut dengan sunnah, ya. Hadis ini juga sering pula disebut dengan sunnah. Sunnah juga pengertiannya sama, sesuatu yang berasal dari segala sesuatu yang berasal dari Nabi, baik itu perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Nah, kedudukan hadis atau sunnah adalah sebagai sumber kedua. Sekali lagi, kedudukan hadis atau sunnah ini adalah sebagai sumber kedua hukum Islam setelah Al-Quran. Maka banyak sekali hadis ini menjelaskan atau menafsirkan tentang ayat-ayat Al-Quran. Nah, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis Nabi berikut ini, taraktu fikum amrayni lam tadallu idza tamassaktum bihima kataballah wa sunnati rasulih. Artinya, aku tinggalkan bagi kalian dua perkara, kalian tidak akan tersesat jika berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasul. HR hadis riwayat Imam Malik. Fungsi hadis ini yang pertama adalah mempertegas atau memperkuat hukum-hukum yang telah disebutkan dalam Al-Quran atau bayan takrir atau at-ta'kid, ya. Jadi memperkuat atau mempertegas hukum-hukum yang telah disebutkan di dalam Al-Quran. Misalkan di dalam Al-Quran ditegaskan atau diperintahkan tentang sholat, maka banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan tentang sholat, bagaimana ketika orang itu melakukan sholat, fadilahnya apa, kemudian ketika dia meninggalkan sholat itu hukumannya apa. Itu juga banyak disebutkan di dalam al-hadis. Ini dalam rangka apa? Memperkuat hukum di dalam Al-Quran. Berikutnya menjelaskan penafsiran dan merinci ayat-ayat Al-Quran yang masih umum dan samar, ya.
yang disebut dengan bayan tafsir. Jadi banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang sifatnya masih umum dan masih butuh dirinci. Nah, perincian ini terkadang ditemukan di dalam al-hadis. Berikutnya, fungsi yang lain adalah melengkapi suatu hukum atau ajaran yang tidak tercantum di dalam Al-Quran atau bayan tasri, namun pada prinsipnya tidak bertentangan dengan Al-Quran. Nah, ini perlu kalian pahami bahwa tidak semua hukum yang ada di dalam Al-Quran itu semuanya tercover. Kadang-kadang justru tidak tercover di dalam Al-Quran, tetapi di dalam hadis itu ada. Nah, di dalam hadis itu ada. Maka seperti penafsiran tentang keharaman anjing itu, meskipun di dalam Al-Quran tidak jelaskan, di dalam hadis maupun keterangan yang lain itu ada, kan, seperti itu. Kemudian menetapkan hukum baru dalam Al-Quran. Ini fungsi hadis. Berikutnya yang ketiga, sumber hukum yang lain yang ketiga sebagai sumber hukum Islam adalah ijma. Nah, ijma itu apa sih? Ijma adalah menurut bahasa ijma itu kesepakatan atau konsensus, kesepakatan para ulama. Ya, kesepakatan para ulama. Yang namanya kesepakatan itu ya para ulama itu bersepakat, itu namanya kesepakatan. Maka itu disebut dengan ijma, itu menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah, ijma adalah kesepakatan para ulama atau mujtahid tentang suatu perkara setelah wafatnya Rasulullah. Jadi yang namanya ijma ini kesepakatan para ulama mujtahid tentang suatu perkara setelah wafatnya Rasulullah, karena sepeninggal Rasulullah juga tentunya yang namanya persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat itu berkembang, ada yang sementara di dalam hadis Rasulullah itu belum disebutkan, maka perlu adanya sebuah hukum yang menghukumi perkara itu. Maka disebut para ulama bersepakat atau berkumpul, terutama ya para ulama mujtahid seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi dan sebagainya, kan, seperti itu. Karena menjadi mujtahid itu bukan sesuatu yang berat, bukan sesuatu yang mudah, ya. Menjadi mujtahid itu syaratnya banyak sekali, ya. Di samping memiliki pemahaman tentang tafsir Al-Quran, kemudian tentang ilmu-ilmu agama yang mendalam, ya. Hadis yang memperkuat ijma sebagai sumber hukum Islam seperti dalam Sunan Tirmidzi. Nah, ini hadis ini yang memperkuat keabsahan ijma. Nah, keabsahan ijma sebagai sumber hukum Islam. Innallaha la yajma'u ummati ala dhalalati wa yatullahi ma'al jamaah. Rawahu Tirmidzi. Sesungguhnya Allah tidak menghimpun umatku atas kesesatan dan perlindungan Allah beserta orang banyak. Nah, artinya ini sebagai dalil bahwa ijma itu sesuatu yang sah dijadikan sebagai sumber hukum Islam, seperti itu. Bagaimana kedudukan ijma? Nah, kedudukan ijma dalam sumber hukum Islam merupakan sumber ketiga. Sekali lagi, kedudukan ijma. Nah, kedudukan ijma dalam sumber hukum Islam merupakan sumber ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Artinya, suatu perkara yang belum ada ketetapan hukum atau nasnya dalam Al-Quran dan hadis, maka ditetapkan berdasarkan kesepakatan para ulama dengan tetap tidak meninggalkan acuan-acuan dasar yang terdapat di dalam Al-Quran maupun hadis. Yang terakhir, sumber hukum yang terakhir adalah kias. Yang disebut kias itu apa sih? Kias menurut bahasa artinya mengukur, membandingkan atau analogi atau menyamakan. Itu namanya kias secara bahasa. Nah, menurut istilah, kias artinya menyamakan suatu perkara yang belum ada dalil pastinya atau dalil qot'i yang menyatakan ketetapan hukumnya dengan suatu perkara yang sudah ada dalil qot'inya karena adanya persamaan ilat, ya. Seperti kita contohkan tentang haramnya narkotika atau ya narkotika, ya misalkan sabu-sabu atau ekstasi dan sebagainya.
betul bahwa tidak ada hadis yang menyatakan keharaman narkotika, ya. Tidak ada yang hadis menyatakan keharaman narkotika, karena zaman itu belum ada. Di zaman Rasul itu belum ditemukan yang namanya pil koplo, ya, apalagi sabu-sabu, itu belum ditemukan. Namun di dalam ilatnya, karena pil koplo maupun sabu-sabu atau narkotika itu sendiri memiliki apa namanya, ilat, ya, memiliki ilat atau apa namanya, sifat yang sama dengan khamr, yaitu sama-sama memabukkan dan bahkan merusak tubuh, maka ya dia hukumnya dipersamakan dengan khamr atau minuman keras. Nah, sehingga apa, ya sama-sama haram. Bagaimana kedudukan kias? Menurut jumhur ulama berpendapat bahwa kias merupakan hujjah syariat, hukum syariat bagi umat Islam, dan diposisikan pada tingkatan keempat setelah ijma, ya. Jadi yang namanya kias ini memiliki kedudukan sebagai sumber hukum di dalam Islam yang keempat. Sekali lagi, sumber hukum yang ada di dalam Islam itu ada 4. Yang pertama adalah Al-Quran sebagai hukum tertinggi dalam ajaran Islam. Yang kedua adalah Al-Hadis. Yang ketiga adalah ijma, dan yang keempat adalah qiyas. Keempat dasar hukum, keempat sumber hukum itulah yang dijadikan sebagai apa namanya, sumber di dalam mengeluarkan atau menetapkan hukum. Demikian pertemuan pada kali ini, ya. Saya berharap kalian bisa memahami tentang sumber-sumber hukum Islam yang dijadikan sebagai dalam pemahaman Aswaja An-Nahdiyah, ya. Aswaja pada umumnya, An-Nahdiyah pada khususnya, itu orang-orang NU, bahwa sumber ajaran itu yang pertama Al-Quran, yang kedua adalah Al-Hadis, yang ketiga ijma, dan yang keempat adalah qiyas. Nah, sebelum penutup, perlu kalian memahami bahwa ketika ada orang yang menyatakan bahwa kita tidak perlu ijma ulama, kita tidak perlu qiyas, maka pernyataan seperti itu sebenarnya menyesatkan. Karena apa? Banyak persoalan hari ini yang tidak bisa ditemukan dalil hukumnya, ya, artinya tidak ditemukan contohnya pada zaman Rasulullah. Maka persoalan-persoalan hari ini atau persoalan-persoalan di kemudian setelah Rasulullah wafat, maka ya dengan menggunakan metode ijma maupun qiyas di dalam menetapkan hukum Islam. Jadi itu, ya, pelajaran pada kali ini. Kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Untuk tugas, ya, untuk tugas nanti bisa saya berikan pada ruang yang berbeda. Terima kasih, dan semoga kalian di sana baik-baik saja, sehat-sehat saja. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ahlul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.